Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Fawaz dengan NIM 11016220019. Saya Misha Salsabil Zahra dengan NIM 1101622033. Halo, saya Amelia Fazrina dengan NIM 1101622054. Kenalkan, saya Elsa Resi Wahyuni dengan NIM 2023108001. Saya Feli Gatadini dengan NIM 11016222007. Beberapa tahun belakangan ini terjadi perluasan pandangan oleh para profesional di bidang pembelajaran dan kinerja di lingkungan pekerjaan, yaitu dari hanya sekedar memberikan pelatihan ke peran yang lebih dalam, yaitu terlibat langsung ke dalam pekerjaan meningkatkan kinerja manusia. American Society for Training and Development atau XTD dalam laporan tahunan State of the Industry menunjukkan bahwa organisasi pembelajaran dengan praktik terbaik pada tahun 2005 mengalokasikan 40% sumber daya mereka untuk upaya dan aktivitas non-pembelajaran. Beberapa profesional di bidang pelatihan mulai beberapa tahun lalu telah melakukan perubahan peran mereka menjadi praktisi HPI dan mengidentifikasi diri mereka sebagai konsultan kinerja atau pakar dalam teknologi kinerja. Rothwell pada tahun 2000 menjelaskan beberapa poin dari transformasi menuju peningkatan kinerja manusia dan masih berlangsung hingga saat ini, yaitu poin pertama adalah pergeseran paradigma sedang berlangsung di bidang pelatihan yang mengharuskan para profesional untuk mengalihkan fokus mereka dari input pengembangan yang bersifat tradisional seperti kelas dan jam pelatihan menjadi output seperti kinerja di tingkat individu, tim, dan organisasi. Lalu poin yang kedua adalah pergeseran dari training to performance mulai terwujud dalam perubahan judul, perubahan persepsi, dan perubahan persyaratan keterampilan bagi para pelatih. Lalu, poin yang ketiga adalah pergeseran ke human performance ini memiliki potensi besar untuk mengubah pelatihan di perusahaan dan meningkatkan nilainya bagi organisasi. Selain beberapa profesional seperti konsultan kinerja atau pakar teknologi kinerja yang benar-benar mengubah perannya, saat ini juga banyak trainers sedang memperluas fokus mereka dengan lebih menitik beratkan pada pelatihan yang memberikan dampak atau meningkatkan kinerja daripada hanya melaksanakan pelatihan semata. Pelatihan ini disebut sebagai pelatihan yang berorientasi pada hasil. Hackwell pada tahun 1995 mencatat bahwa sejumlah pembimbing pelatihan sudah mendorong perspektif ini, tetapi ia juga menyatakan bahwa baru-baru ini banyak organisasi dan individu mulai mengubah pandangan mereka. Hal tersebut memberikan penekanan yang besar dalam peningkatan kinerja karena para profesional pelatihan beralih. Jadi, pelatihan sebagai solusi untuk semua masalah dan situasi menuju peningkatan kinerja manusia. Jadi, semakin banyak profesional pelatihan yang memperluas perspektif dengan menekankan pelatihan berbasis hasil. Nah, mereka menyadari ukuran dalam mengukur efektivitas dalam pelatihan itu sendiri. Penelitian survei yang dilakukan oleh American Society for Training and Development pada 1994 membahas pergerakan ke peningkatan kinerja sebagai salah satu tren utama dalam bidang pelatihan itu sendiri. ESTD pada 1994 menyatakan bahwa penekanan dalam bisnis pada pekerjaan kinerja tinggi akan menggeser konten pelatihan dari pengembangan keterampilan dan transfer informasi yang terisolasi menjadi peningkatan dan dukungan kerja. Hal ini menekankan bahwa para pelatih harus berpikir tentang kinerja. Maksudnya yaitu kinerja yang lebih baik adalah satu-satunya hal yang penting dalam suatu organisasi yang kompetitif. Nah, jika Anda ingin menjadi pelatih profesional dan dapat membantu mewujudkan kinerja yang lebih baik, Anda akan memberikan nilai tambah yang nyata. Jadi, jangan batasi pilihan metode tertentu pada suatu pelatihan. Gunakan metode sesuai kebutuhan dan hasil yang ingin dicapai. Jadi, saatnya memperluas pemikiran Anda dari seorang pelatih tradisional menjadi seorang praktisi dalam peningkatan kinerja manusia.
Masalah peningkatan kinerja yang kelompok kami ambil yaitu dari salah satu departemen yang ada di Himpunan Mahasiswa Prodi Teknologi Pendidikan, yaitu Departemen Media dan Informasi atau yang biasa disingkat sebagai Medinfo. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat bersama salah satu anggota Departemen Medinfo, kami menemukan adanya kinerja yang masih perlu ditingkatkan demi mencapai tujuan kerja departemen tersebut. Masalah kinerja yang telah kami dapatkan yaitu hasil desain Departemen Medinfo yang dipublikasikan di beberapa media sosial seperti Instagram dan Twitter kurang menarik engagement audiens, sehingga ketika ada informasi yang perlu dijangkau masyarakat luas, tidak secara masif menarik perhatian audiens. Oleh karena itu, kami telah menganalisis kebutuhan dan merancang beberapa intervensi yang harus dilakukan oleh Departemen Medinfo. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis kebutuhan. Dari masalah yang diuraikan, terlihat bahwa fokus utama adalah kurangnya daya tarik dan keterlibatan atau engagement dari audiens terhadap konten yang dipublikasikan oleh Departemen Medinfo di media sosial seperti Instagram dan Twitter. Untuk mengatasi masalah ini, dapat dilakukan analisis kebutuhan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemahaman audiens. Mungkin bisa melakukan penelitian untuk memahami lebih baik target audiens dari Departemen Medinfo. Yang kedua ada analisis konten yang sudah ada, yaitu tinjau kembali konten yang telah dipublikasikan. Yang ketiga, desain grafis dan estetika. Tinjau ulang desain visual dari postingan yang telah dipublikasikan untuk memastikan kualitas dan estetika yang menarik. Yang keempat ada pesan yang jelas dan menarik. Pastikan pesan yang disampaikan jelas dan dapat dipahami dengan mudah. Yang kelima ada keterlibatan dengan audiens, seperti aktif berinteraksi dengan audiens dengan cara merespon komentar, pertanyaan, dan umpan balik. Yang keenam ada inovasi konten. Pertimbangkan untuk menyajikan konten dengan pendekatan yang inovatif. Yang ketujuh ada kolaborasi dan partner. Pertimbangkan untuk berkolaborasi dengan influencer atau pihak lain yang memiliki audiens yang relevan. Yang kedelapan ada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Selalu lakukan evaluasi terhadap kinerja setiap postingan. Dengan melakukan analisis kebutuhan seperti yang disarankan di atas, Departemen Medinfo dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan audiens dan daya tarik kontennya di media sosial. Berdasarkan analisis kebutuhan dari masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan intervensi yang mungkin dapat diambil. Yang pertama, pada bagian pemahaman audiens dapat dilakukan dengan penelitian untuk memahami lebih baik siapa target audiens dari Departemen Medinfo itu sendiri. Selanjutnya, identifikasi preferensi, minat, dan perilaku online dari audiens potensial. Pada bagian analisis konten yang sudah ada, dapat dilakukan dengan meninjau konten yang telah dipublikasikan sebelumnya untuk mengevaluasi elemen-elemen yang mungkin kurang menarik bagi audiens. Selanjutnya, pada bagian desain grafis dan estetika dapat dilakukan dengan tinjau ulang desain visual dari postingan yang telah dipublikasikan untuk memastikan kualitas dan estetika yang menarik. Kemudian, pastikan konsistensi dalam elemen desain seperti warna, font, dan gaya visual. Pada bagian yang pesan yang jelas dan menarik, dapat memastikan pesan yang disampaikan jelas dan dapat dipahami dengan mudah oleh audiens. Kemudian gunakan caption atau deskripsi yang menarik dan mengundang partisipasi dari audiens. Pada bagian keterlibatan dengan audiens, dapat dilakukan dengan cara aktif berinteraksi dengan audiens seperti merespon komentar, pertanyaan, maupun umpan balik. Pada bagian inovasi konten, dapat mempertimbangkan untuk menyajikan konten dengan pendekatan yang inovatif seperti video, gambar yang menarik, ataupun cerita yang bersifat edukatif.
Pada bagian kolaborasi dan partner, dapat mempertimbangkan untuk berkolaborasi dengan influencer atau pihak lain yang memiliki audiens yang relevan. Pada bagian evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, dapat dilakukan dengan selalu melakukan evaluasi terhadap kinerja setiap postingan. Lalu terapkan perbaikan berkelanjutan berdasarkan analisis data dan umpan balik dari audiens. Intervensi tersebut relevan dengan salah satu poin yang mencerminkan esensi transformasi menuju peningkatan kinerja manusia dan masih bertahan hingga saat ini, yaitu peralihan ke peningkatan kinerja. Manusia mempunyai potensi besar untuk mentransformasikan pelatihan di perusahaan dan meningkatkan nilainya bagi organisasi. Selain itu, banyak profesional di bidang pelatihan memperluas perspektif mereka untuk menerapkan pelatihan berbasis hasil.